Halo semua, ketemu lagi sama gue Catur Waskita. Di video kali ini gue mau nge-review sebuah model kit yang kemarin udah gue bikin video sweet build-nya. Sebuah model kit Gundam yang masih diambil dari seri Gundam Duels from Mercury, yaitu Gundam Levred Ur. Mari menggundam, let's go! Di video unboxing kemarin gue udah jelasin ya, kalau Gundam Levred Ur ini adalah Gundam milik sebuah organisasi anti-spesian yang berbasis di bumi bernama Danovolt. Dibuat oleh perusahaan yang sama yang membuat Gundam Levred, yaitu Ox Earth Corporation. Gundam ini dipiloti oleh Sophie Poulon, seorang siswi di Astikasia School of Technology, seorang cewek dengan kepribadian yang aneh ya menurut gua, ceria, cicilan, tapi agresif, gak punya rasa takut, bawaannya pengen ngebunuh orang terus. Dia pernah bercandain Soleta kalau dia pengen ngebunuh Myoren Rembrandt, dan dia juga pengen ngebunuh Dering Rembrandt ya, ayah dari Myoren Rembrandt, sekaligus presiden dari Benerit Group. Dan dia juga ngefans banget ya sama Soleta Mercury, sekaligus pengen banget bertarung dengan Gundamnya melawan Aerial. Dan pada akhirnya Sophie Poulon ini meninggal ketika bertarung dengan Gundam Aerial ya, pada saat penyerangan di Rumbering di Astikasia. Kalau mau tahu lebih banyak bisa nonton episode 14 ya, Gundam Duels from Mercury. Itu dia tadi sedikit cerita tentang Gundam Levred Ur dan pilotnya. Dan sebelum kita masuk ke model kitnya, kita lihat box artnya sebentar ya. Ini dia box artnya bergambar Gundam Levred Ur-nya dalam keadaan lecet-lecet kayak gini karena pertempuran, dan ada Gundam Levred Ur di belakangnya ya. Dan ini adalah model kit ke-17 dari seri Gundam Duels from Mercury buatan Bandai Spirit tahun 2023 ya. Untuk isi dalam boxnya kita dapat total 7 runner, sudah termasuk beam saber effect parts dan 1 lembar foil sticker ya. Ini dia model kitnya setelah dirakit dalam keadaan tanpa aksesoris dan belum di panel lining ya. Desainnya keren banget menurut gua, badannya gede. Beda banget dari kit-kit Duels from Mercury sebelumnya yang cenderung ramping ya. Kit ini ngingetin gue sama Gundam dari seri Double O dulu yang namanya Serafi. Vibe-nya sama, badannya sama-sama gede gitu, walaupun bagian kakinya jauh lebih gede Serafi ya. Dan kombinasi warnanya juga keren kalau menurut gue ya. Perpaduan antara warna turquoise gini atau turquoise blue dengan putih dan abu-abu gelap gunmetal gitu. Dan ini dia penampilannya setelah gue panel lining, detailnya jadi lebih kelihatan ya. Panel-panelnya jadi kelihatan lebih banyak, jadi sangat memungkinkan buat dikasih tambahan separasi warna. Keren banget. Dan dia punya inner frame ya di bagian kaki. Dan inner frame-nya itu ngasih detail lebih ke model kit ini. Jadi semua bagian abu-abu di sini udah separasi warna ya. Bagian dari inner frame-nya itu tadi. Jadi baru dirakit gini aja udah keren banget. Apalagi kalau ditambahin separasi warna dan tambahan dekal bisa jadi tambah keren ya. Lanjut kita masuk ke bagian detail dan artikulasi ya. Dimulai dari bagian kepala. Bagian kepalanya ini semuanya udah separasi parts ya. Buat yang gak suka pakai stiker, matanya ini udah parts warna hijau. Bahkan warna abu-abu di sekitar mata dan merah di bagian dagu semuanya udah separasi parts, jadi nggak usah diapa-apain juga, detailnya udah bagus ya. Dan dia punya clear part hitam di depan sini dengan detail stiker Shell Unit di dalamnya. Dan untuk stiker-stiker lainnya semuanya gue pasang ya, ada di mata, kamera depan, dan juga di kamera belakang. Dia punya V-fin ada 4 gini, dan satu lagi yang keren, di bagian pipinya itu ada celah ya. Dan di dalamnya ada part warna putih, keren banget. Jadi nambahin detailnya gitu di bagian kepala. Untuk artikulasi di bagian leher ada double ball joint di belakang sini sama di atas sini. Jadi kalau digabungin dia punya pergerakan yang luas ya. Bisa digerakin ke kanan kiri kayak gini dan diputerin kayak gini. Untuk ke depannya segini dan ke belakangnya segini ya. Dan untuk perputarannya nggak bisa 360 derajat, cuma mentok sampai segini aja. Dan nggak ada gunanya juga sih kepalanya diputerin sampai belakang, nggak bakalan diposein kayak gitu juga. Lanjut masuk ke bagian torso, desainnya simple kotak gitu ya, tapi keren. Dia punya stiker Shell Unit di bagian dalam clear partnya situ, dan part di dalamnya itu bertekstur ya, jadi kita bisa tambahin detailing dengan ditekan pelan-pelan di bagian stikernya situ. Kalau gue pakai tusuk sate yang udah agak tumpul, jadi detailnya itu makin kelihatan mewah gitu, nggak kayak tempelan stiker. Untuk lihat cara gue masang stikernya, kalian bisa lihat video speed build-nya ya, yang udah gue posting kemarin di YouTube channel gue. Dan ini dia bagian belakangnya, dia punya backpack kecil minimalis kayak gini ya, dengan 1 buah thruster dan 1 buah lubang di atasnya. Dan untuk artikulasinya dia bisa digerakkan ke depan belakang kayak gini, dan ke samping kanan kirinya juga kayak gini. Dan bisa diputar juga 360 derajat ya. Masuk ke bagian tangan, dia punya inner frame juga di bagian pundaknya sini. Jadi bagian abu-abu thruster ini udah separasi parts juga ya. Di bagian samping sini juga ada thruster, dan dia punya desain seamlines-nya itu bagus ya, didesain dengan sangat sempurna banget, nggak kelihatan kayak seamline, kayak bagian dari desain panelnya aja gitu. Dan di samping sini ada lubang ya, untuk kita pasang shield-nya.
Untuk artikulasinya di bagian torso sini ada butterfly joint, ke sampingnya bisa ditarik ke atas kayak gini. Di sini ada sendi putar. Bagian sikunya lebih dari 90 derajat dan di pergelangan tangan seperti biasa ada ball joint ya. Di bagian sini juga bisa diputar 360 derajat. Lanjut ke bagian waist, dia punya front skirt yang nyatu sama side skirtnya, manjang sampai belakang sini. Back skirtnya simple, ada satu buah thruster di belakang sini, dan di bagian dalam side skirtnya ada inner frame ya, ada thruster juga di belakangnya. Untuk artikulasinya dia bisa ditarik ke samping gini, bisa dibuka juga ke atas, jadi dia punya double joint ya di dalam sini, yang bikin side skirtnya jadi bisa bergerak bebas. Dan di bawah sini seperti biasa ada lubang buat pasang stand base. Lanjut ke bagian kaki, seperti yang gue bilang di awal tadi, dia punya desain yang keren ya, ada detail abu-abu yang keluar dari inner frame-nya, dan penataan sim lens-nya juga bagus, nggak kelihatan sama sekali. Desainnya kotak-kotak gitu, minim lekukan. Di sini ada ankle armor yang bisa digerakin, dan di belakang kakinya sini ada dua penyangga gitu ya, yang bisa ngebantu dalam posisi berdiri. Untuk artikulasinya, ke sampingnya bisa ditarik ke atas kayak gini, bisa split. Di sini ada sendi putar, ke depannya bisa nendang sampai ke atas, ke belakangnya juga bisa jauh. Dan untuk bagian lutut ada double joint, bisa lebih dari 90 derajat, walaupun nggak ada separasi armor di bagian lutut ya. Untuk ankle-nya, si clips bisa ditarik ke depan kayak gini, ke belakangnya segini. Ankle armornya bisa diangkat ke atas ke bawah kayak gini. Dan di bagian kaki depan sini ada sendi putar. Sayangnya di belakang nggak ada ya. Dan untuk bagian penyangganya bisa digerakin ke kanan kiri kayak gini. Dan ini desain telapak kakinya, bagian belakangnya kosong ya. Untuk aksesoris yang kita dapat, pertama kita dapat beam gatling gun, desainnya juga keren abis, nggak ada sim lens yang kelihatan, walaupun ada nub mark di bagian bawahnya ya. Dia punya battery pack kayak gini, kotak, dan di bagian barrelnya sini bisa diputar ya. Di bagian samping sini ada handle yang bisa diputar juga, dan handle-nya ini bisa dipindah ya ke sisi sebelahnya, karena lubangnya sama. Jadi kalau kalian punya dual freight oar, kalian bisa pasang gatling gun-nya di tangan kanan dan kiri, ala-ala Gundam Heavy Arms ya, dari seri Gundam Wing dulu. Lalu berikutnya ada shield sekaligus tempat untuk nyimpan beam saber handle. Desainnya juga keren, ada part abu-abu yang kelihatan dari bagian tengahnya situ. Dan seperti yang gue bilang tadi, di sini ada dua beam saber handle yang bisa dilepas dan bisa kita pasang beam saber efeknya kayak gini. Dan shield ini bisa kita pasang ke bagian samping gatling gun-nya kayak gini ya, keren banget. Selain dipasang di gatling gun, shield ini juga bisa kita pasang ke samping tangannya kayak gini ya, kayak Gundam-Gundam yang lainnya. Lanjut, berikutnya kita dapat dua tangan terbuka kayak gini untuk tangan kanan dan kiri, dan ini lengkap dengan punggung tangan yang warnanya sama ya, nggak kayak Cucus Demi Trainer kemarin yang punggung tangannya beda warna. Lalu berikutnya ada dua tangan menggenggam kanan dan kiri untuk megang beam gatling gun dan beam sabernya, dan yang kanan udah gue pasang di beam gatling gunnya ya. Berikutnya kita dapat dua beam saber effect parts warna biru kayak gini, kalau nggak salah kayak beam sabernya Gundam Love Red ya. Dan persenjataan terakhir yang paling keren ini adalah Phased Array Cannon, senjata untuk serangan jarak jauh yang bisa dipasang di punggung Gundam Love Red Oar ini, dan bisa terbuka otomatis setelah permate score mencapai 3 ke atas ya. Untuk membukanya, tinggal tarik bagian samping kanan kirinya kayak gini, bagian bawahnya juga bisa dilipat, dan dia punya bentuk yang keren ya setelah terbuka gini. Di bagian dalam sini ada stiker panjang kayak gini, warna merah reflektif gitu ya, dan di sini juga ada stiker merah kecil. Dan yang lainnya yang warna merah di sini itu stiker ya, kecuali yang bagian sini gua panel lining pakai warna merah, dan di bawah sini juga gua panel lining warna merah juga biar warnanya matching aja. Oh ya, kalau mau lihat keseruan gua masang stiker-stiker ini, kalian lihat aja video speed build-nya ya. Untuk koneksi ke bagian punggung, di sini ada konektor yang bisa digerakin ke kanan kiri kayak gini, bisa diputar juga, dan bagian sini juga bisa digerakin ke kanan kiri juga kayak gini ya. Dan untuk masang ke punggung Gundam Love Red-nya, tinggal colokin aja konektornya ke lubang yang ada di samping sini, bisa di kanan atau di kiri. Dan ini dia penampilannya setelah terpasang ya, keren abis. Dan sebagai ucapan terima kasih gue karena kalian udah nonton video ini, gue ada sedikit tip ya buat kalian yang ngerakit Gundam Love Red Oar ini juga. Kalian bisa pasang beam gatling gun-nya ke punggung Gundam Love Red Oar-nya kayak gini. Gimana caranya? Di sini ada lubang dan di sini juga ada lubang. Kalian tinggal ambil aja runner bekas Love Red Oar ini yang warna abu-abu. Potong sedikit kayak gini, kira-kira panjangnya 1 cm. Terus kalian bisa rapiin dulu sedikit bagian-bagian bekas potongannya biar nggak terlalu tajam ya. Setelah itu kalian bisa pasang potongan runner tadi ke lubang yang ada di gatling gun-nya. Selanjutnya tinggal pasang aja ke lubang yang ada di backpack-nya. Kayak gini. Dan Phased Array Cannon tadi tetap bisa dipasang ya bareng sama gatling gun ini.
tinggal dibengkokin aja konektornya kayak gini, lalu dipasang di lubang yang ada di sampingnya kayak gini. Keren ya. Atau kalian juga bisa hadapin ke samping kayak gini. Jadi kalian bisa majang Gundam Leverator kalian dengan dua tangan megang beam saber ya, dan Gatling gunnya terpasang di backpack. Itu dia tadi review gue tentang Gundam Leverator ini. Untuk kesimpulannya, menurut gue kit ini keren ya. Desainnya beda dari kit-kit Build for Mercury sebelumnya. Badannya gede, perpaduan warnanya juga bagus, artikulasinya juga maksimal. Dan kit ini kokoh ya, nggak ada yang longgar atau gampang lepas. Dan proses perakitannya juga nggak terlalu susah ya, part-part kecilnya juga cuma sedikit. Cuman ada sedikit tantangan aja ya sama proses pemasangan stikernya yang lumayan banyak. Jadi buat kalian yang nggak suka stiker, sayang banget kalau stikernya nggak dipakai, karena justru dari stikernya itu detail-detailnya jadi kelihatan. Oke, gua rasa segitu dulu ya review dari gua kali ini. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa di like kalau kalian suka sama video ini. Terima kasih buat yang udah subscribe. Buat yang belum, jangan lupa subscribe ya, dan nyalain loncengnya juga biar kalian nggak ketinggalan video-video gue berikutnya ya. Oh ya, kalian juga bisa follow sosial media gue ya, semuanya udah gue tulis di deskripsi. Sekali lagi terima kasih, sampai ketemu di video-video gue berikutnya. Akhir kata, mari menggundam, bye-bye.